Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya mau sedikit berbagi pengalaman tentang aki. Di depan saya ini sudah ada dua buah aki. Satu aki kering, yang satu aki basah. Kenapa saya ingin membahas aki ini? Mungkin teman-teman di sini banyak yang bertanya, bagusan aki kering apa aki basah? Tentunya kalau saya disuruh memilih, saya memilih aki kering. Karena kenapa? Aki kering ini aki tanpa perawatan dan memang harganya sedikit lebih mahal ketimbang aki basah. Apa keunggulan masing-masing aki ini dan bagaimana cara merawatnya? Sedikit mau saya sampaikan biar teman-teman semua tidak keliru dalam memilih aki. Yang jelas aki kering ini aki yang tanpa perawatan dan harganya lebih mahal daripada aki basah. Kemudian untuk aki basah ini harus 3-4 bulan harus kita cek airnya. Kemudian pada dasarnya semua aki itu bagus, karena kita membeli aki itu seperti kita membeli barang elektro, jadi tidak bisa dipastikan keawetannya. Apa fungsi aki ini di dalam mobil kita? Aki ini fungsinya untuk menyimpan arus listrik, kemudian menyalurkan ke komponen-komponen yang ada di mobil kita. Apabila aki kita ini tidak ada arusnya, tidak ada stromnya, kemungkinan komponen yang ada di mobil kita tidak bisa bekerja dengan baik. Apa keunggulan masing-masing aki ini? Bagaimana cara merawat? Bagaimana cara kita mengetahui aki kita masih bagus atau tidak? Mari bersama-sama kita pelajari. Yang pertama untuk aki basah. Aki basah ini tentunya aki yang menggunakan air. Dan apabila kita membeli aki basah ini, akan lebih baiknya apabila teman-teman setelah kita memasukkan air ke dalam aki ini, biarkan sel yang di dalamnya itu terendam aki dulu selama kurang lebih setengah jam, supaya pori-pori yang terdalam itu terendam. Karena aki ini sebelumnya kan kering. Setelah kita isi air, biarkan sel itu benar-benar terendam air. Kita biarkan kurang lebih setengah jam. Setelah setengah jam terendam air, setelah itu kita cas dulu. Kita cas kurang lebih setengah sampai 1 jam. Setelah kita cas, kemudian bisa kita pasang ke mobil dan bisa kita pergunakan. Kemudian untuk aki kering ini, tentunya aki kering ini aki yang tanpa air. Apabila kita membelinya, bisa langsung kita pasang dan harganya pun memang ini sedikit lebih mahal. Dan untuk teman-teman apabila mungkin mobilnya yang jarang digunakan, saya sarankan untuk memakai aki kering. Karena kenapa? Apabila aki kering ini kendaraan kita jarang kita gunakan tidak masalah, tapi untuk aki basah ini setelah selnya terendam air, jarang kita gunakan, otomatis tidak ada arus yang masuk ke dalam. Yang sering saya alami, aki ini mudah soak atau mudah rusak. Jadi aki basah ini harus selalu teraliri strom, harus ada strom keluar masuk. Itu kemungkinan mudah-mudahan bisa menjadikan aki kita awet apabila sering kita gunakan. Bagaimana cara kita mengetahui aki kita ini masih bagus atau tidak? Itu kita bisa mengecek kondisi dinamo ampere, dinamo pengisian di mobil kita. Dinamo pengisian di mobil kita itu normalnya pengisiannya itu 13-14 volt ampere. Jadi kalau seandainya aki kita sering tekor, kita pastikan dulu pengisiannya, dinamo ampernya normal atau tidak. Jangan sampai teman-teman salah, karena banyak kasus yang rusak dinamo ampernya, sudah terlanjur diganti akinya, kan itu sayang. Sebenarnya akinya masih bagus, tapi kita sudah terlanjur menggantinya, padahal harga aki mahal. Sedangkan kalau kita mau mengecekkan dinamonya dulu, mungkin kerusakannya cuma ringan, atau mungkin brostelnya atau arangnya itu yang habis, itu kan mungkin tidak sampai 100.000. Jadi selisihnya cukup banyak.
Makanya itu untuk memastikan aki kita dalam keadaan bagus atau tidak, kita yang pertama harus mengetahui kondisi pengisian dinamo ampere kita normal atau tidak. Itu cara mengetahui dinamo ampere kita kondisi bagus atau tidak, itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Salah satunya bisa kita nyalakan mobil kita, setelah itu coba kita tempelkan besi ke puli dinamo yang berputar itu. Biasanya di situ ada tarikan seperti magnet. Tuh, kemudian bisa juga dengan indikator yang ada di dashboard itu, yang gambar aki itu untuk mengetahui kondisi dinamo ampere kita normal atau tidak. Seandainya kita kontak on, itu biasanya kan hidup warna merah itu yang gambar aki itu. Setelah kita nyalakan, normalnya harusnya mati. Tapi seandainya kita nyalakan mesin, indikatornya tetap nyala, kemungkinan dinamo kita bermasalah. Bisa juga kita gunakan dengan cara melepas kabel, salah satu kabel yang ada di aki. Kita nyalakan mobil, kemudian kita lepas salah satu kabel yang ada di aki, yang min atau yang plus, salah satu. Apabila mesinnya mati, kemungkinan dinamonya bermasalah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman tidak salah dalam menentukan aki atau dinamonya yang rusak, dan semoga apabila teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara merawat aki yang bagus, akinya bisa awet dan bisa berhemat. Terima kasih.